masker, daur ulang terutama, teman-teman bisa banget siapin pertanyaannya dari sekarang. Lalu nanti kita juga akan ada pembicara juga dari pihak PLN Batubara, di mana kita sangat mengapresiasi untuk perusahaan-perusahaan yang mulai aware terhadap masalah lingkungan. Jadi luar biasa apresiasinya untuk pihak PLN Batubara yang sudah menginisiasi workshop kita kali ini gitu ya. Jadi workshop kita ini dilakukan gratis dan cuma-cuma untuk mengedukasi seluruh partisipan yang ikut dalam webinar ini gimana sih kalau membuang masker itu yang benar itu gimana, dan nanti juga akan ada sedikit sambutan dari bank sampah yang akan mereka merupakan pelakunya langsung, jadi mungkin mereka juga akan tahu apa sih kira-kira sampah yang banyak dan sampah yang berbeda dalam pandemi ini. Lalu juga nanti akan ada pemateri dari Kertabumi Recycling Center. Di sini mungkin kita akan ngasih salah satu solusi gimana sih kita bisa mengatasi masalah masker medis ini. Mungkin nanti ada trik-triknya, atau mungkin kira-kira maskernya bisa dibuat apa, mungkin bisa dibuat menjadi sesuatu yang menarik gitu, yang mungkin kita nggak pernah kira bisa diubah menjadi apa gitu ya. Oke, sekarang sudah masuk waktunya. Jadi kita akan mulai webinarnya. Jadi mohon untuk seluruh peserta untuk meng-unmute semua kamera, semua mikrofonnya, dan juga bisa menonaktifkan kameranya sehingga nanti seluruh peserta akan fokus kepada kamera pembicara ya. Jadi untuk menonaktifkan mikrofon juga kameranya. Ya. Oke, saya mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk seluruh peserta webinar kali ini. Dan selamat datang untuk para undangan dan teman-teman peserta webinar pengelolaan sampah dan daur ulang masker bekas ini. Nah, terima kasih semuanya sudah berkenan untuk meluangkan waktunya di acara kita siang ini. Perkenalkan, saya Santi. Saya yang akan menjadi MC pada acara webinar kali ini. Lalu untuk menciptakan suasana yang kondusif, saya ulangi lagi bahwa mohon untuk dinonaktifkan kamera dan mikrofonnya. Jadi nanti kita akan fokus kepada kamera pemateri dan mikrofonnya di off-in sehingga tidak terjadi kontaminasi suara dari peserta yang lain. Oke, mungkin sebelum mulai, webinar ini diselenggarakan oleh PLN Batubara dan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan dengan Kertabumi Recycling Center untuk mengedukasi semua tentang pengelolaan sampah dan daur ulang masker bekas. Ya, jadi nanti akan ada pemateri dari Dinas Lingkungan Hidup. Mohon di-unmute ya. Lalu mungkin susunan webinar kali ini adalah mungkin nanti akan ada sambutan dari pihak PLN Batubara dengan Ibu Fania Adini. Beliau adalah Corporate Secretary dari PLN Batubara. Lalu nanti akan ada paparan dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan dengan Ibu Suparti selaku Seksi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan. Nanti akan ada sesi tanya jawab, jadi nanti kita bisa saling berinteraksi dengan para pematerinya. Lalu nanti akan dilanjutkan sedikit sambutan dari pelaku bank sampah. Lalu nanti akan ada paparan dari Kertabumi Recycling Center. Lalu nanti akan ada sesi tanya jawab juga gitu ya. Jadi untuk tanya jawab nanti rekan-rekan bisa langsung melakukan raise hand. Nanti langsung bisa berbicara atau nanti bisa meninggalkan pertanyaan di kolom pertanyaan, gitu ya. Oke, mungkin saya coba mau cek dulu, Bu Fani, apakah sudah siap? Sudah, Mbak Santi. Baik. Oke, tanpa perlu berlanjut-lanjut lagi, mungkin kita langsung saja sambutan langsung dari Ibu Fani selaku Corporate Secretary DPLN Batubara. Silakan Ibu untuk waktu dan tempat. Baik, terima kasih Mbak Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul ya dalam acara webinar pada siang hari ini untuk pengelolaan sampah dan kemudian juga pengelolaan sampah masker bekas. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan dan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang kami hormati Ibu Suparti SE dari Seksi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan. Salam kenal Ibu. Ya, siap. Salam kenal Ibu. Kemudian ada dari tim dari Kertabumi Recycling Center ya, selain Mbak Santi ada Pak Iqbal juga. Kemudian ada dari Bank Sampah Putra Cakra, Pak Arif Setia Prayuda, dan kemudian Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah bergabung pada webinar pada siang hari ini. Kami atas nama PLN Batubara merasa sangat berterima kasih dan bersyukur acara hari ini bisa terselenggara. Karena sesuai komitmen kami bahwa kami ingin bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi lingkungan, baik itu lingkungan masyarakat dan tentunya lingkungan hidup. Mohon izin ada file yang akan kami share. Saya hadir di sini bersama dengan tim Corporate Communication PLN Batubara, ada Mbak Supriyati. Sudah bisa di-share, Mbak? Baik, langsung aja Mbak. Baik Bapak, Ibu, rekan-rekan peserta webinar pada siang hari ini, mungkin belum semuanya familiar dengan PLN Batubara. Jadi PLN Batubara itu adalah anak perusahaannya dari PT PLN Persero gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu PLN itu adalah listrik gitu, tapi PLN Batubara ini adalah anak perusahaan yang khusus mengelola batubara. Ini adalah visi, misi, dan moto kami. Intinya kami ingin menyediakan batubara yang berkualitas karena ujung-ujungnya dari PLN Batubara itu akan ujung-ujungnya adalah listrik yang berkualitas buat masyarakat. Kami secara korporasi ada 9, ada 3 anak perusahaan dan kemudian ada 9 cucu perusahaan dan beberapa adalah perusahaan tambang. Next, Mbak Pri. Ini yang perlu kami sampaikan bahwa PLN Batubara itu PLN Group gitu ya Bapak Ibu, secara korporasi itu menyediakan listrik dari hulu sampai ke hilir. Jadi kalau dilihat di situ peran PLN Batubara adalah mulai dari dari batubaranya gitu ya, dari tambangnya, kemudian sampai dengan dibawa ke PLTU. Nah, jadi kemudian dari PLTU nanti kalau Bapak Ibu suka lihat di jalan tol ada tiang yang tinggi-tinggi itu namanya SUTET gitu ya, atau SUTT. Kemudian tiang listrik biasa sampai akhirnya sampai ke rumah Bapak Ibu. Jadi untuk listrik bisa sampai ke rumah Bapak Ibu itu melalui proses yang panjang di kami, di PLN Group, dan kami ada di paling ujung di energi primernya. Next, Mbak Pri. Jadi PLN Batubara secara garis besar seperti itu, dalam rangka melaksanakan tugas kami dalam mengemban amanah untuk menyediakan batubara untuk listrikan, kami berkomitmen bahwa dalam berbisnis itu harus peduli terhadap lingkungan. Seperti tadi saya sampaikan, baik itu lingkungan masyarakat, kemudian lingkungan hidupnya, memperhatikan ketenaga kerjaan, hak asasi manusia, dan seterusnya. Terutama dalam pandemi COVID-19 saat ini, kami melihat ada banyak dampak gitu ya yang sudah diidentifikasi oleh pemerintah juga, bukan cuma sekedar dampak kesehatan, tapi juga ada dampak ekonomi, pendidikan, dan juga lingkungan. Salah satunya adalah masker, Bapak Ibu, masker bekas, terutama yang kita sedang bahas ini masker bekasnya orang sehat gitu ya. Bayangkan saja misalnya satu kantor aja kayak PLN Batubara pegawai 150, kalau semua pakai masker sekali pakai, karena memang kan kalau yang harus double-double gitu ya, misalnya pakai sekali pakai, itu berarti sudah 150 piece sampah gitu per hari. Bayang dikalikan seluruh perusahaan, terus kemudian yang dari rumah dan seterusnya, jadi sudah banyak sekali sampah yang tidak bisa didaur ulang gitu, sampah tambahan dampak dari pandemi yang selama ini belum ada gitu. Nah, untuk itulah kami kerjasama dengan Kertabumi dan juga dalam hal ini Bank Sampah Putra Cakra, yang alhamdulillah juga dari Sudin juga bisa terus berpartisipasi. Mbak Pri mungkin bisa dilanjutkan detailnya Mbak. Silakan Mbak.
Taruh. Siang, apakah sudah terlihat? Berikut terlampir slide selanjutnya. Ini terlihat bagan program CSR PLN Batubara dengan Kertabumi Recycling Center yang telah bekerja sama sesuai dengan PKS yang telah disepakati kedua belah pihak. Di sini yang pertama ada PLN Batubara dan Kertabumi. Nah, dari PLN Batubara dan Kertabumi ini memiliki program CSR terkait daur ulang sampah masker, plastik, dan kertas. Nanti dikumpulkan di bank sampah. Selanjutnya nanti dari bank sampah ini dipilih kembali terkait sampah yang akan didaur ulang seperti masker, sampah plastik, dan sampah kertas. Kemudian dari pemilihan sampah-sampah tersebut dapat dijadikan daur ulang seperti yang terlihat di slide tersebut. Ada seperti plakat yang terbuat dari daur ulang sampah masker, terus ada pot cantik, serta bangku itu terbuat dari sampah masker yang dicampur dengan semen. Kemudian untuk sampah kertasnya bisa terlihat ada terbuat seperti gantungan tas atau gantungan anting ya, seperti aksesoris. Selanjutnya untuk daur ulang yang sampah plastik bisa bisa berbentuk tas atau pouch dan tempat kartu atau lanyard atau tempat ID card seperti itu. Mungkin dari selanjutnya, berhubung di sini ada teman-teman yang sudah bergabung, kami berharap dari peserta webinar dapat mendownload aplikasi New PLN Mobile. Karena dari aplikasi ini banyak sekali kemudahan yang didapatkan dari aplikasi PLN Mobile. Teman-teman bisa mendownload aplikasi PLN Mobile di App Store atau di Google Store atau di Play Store dengan mendownload PLN Mobile. Nah, di situ teman-teman bisa melakukan isi ulang pulsa atau bisa komplain terkait adanya keluhan dari listrik teman-teman di rumah, baik itu prabayar maupun pasca bayar. Nah, di sini di gambar sebelah kiri terlihat adanya berbagai macam bank, karena di PLN Mobile ini bekerja sama dengan berbagai bank, seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, serta aplikasi seperti GoPay, OVO, dan Link Aja. Nah, di sebelah kanan ini tampilan barunya PLN Mobile, karena sebelumnya itu tampilannya tidak seperti ini. Nah, ini tampilan yang barunya, ini banyak sekali kemudahan yang didapatkan ketika teman-teman sudah mendownload aplikasi New PLN Mobile. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sekian dari pemaparan materi dari kami, PLN Batubara. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi udah dijelaskan secara panjang lebar tentang gimana kontribusi dari PLN Batubara yang luar biasa komitmennya terhadap lingkungan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi perusahaan-perusahaan lain untuk bisa lebih peduli terhadap lingkungan. Oke, mungkin sekarang kita akan lanjut sedikit paparan dari Ibu Suharti dari Suku Dinas Lingkungan Hidup. Silakan Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Santi Novianti yang sudah memberikan waktunya kepada Sudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati, Bapak Direktur PLN Batubara beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan. Yang saya hormati para undangan, peserta,
webinar yang hadir di siang hari ini. Dan juga yang saya hormati penggerak Bank Sampah Putra Cakra tadi ya disebut, dan seluruh peserta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini Bapak Ibu semua bisa menghadiri acara webinar. Mudah-mudahan acara webinar ini akan membawa manfaat untuk Bapak Ibu semua. Untuk itu saya langsung akan memberikan penjelasan implementasi tentang Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020, yaitu tentang pengelolaan sampah lingkup rukun warga. Keluar nggak Kak? Hah? Nggak keluar? Nggak keluar Kak? Tunggu ya Bu. Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah lingkup rukun warga. Pergub Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah lingkup rukun warga. Sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang untuk saat ini sebesar 7.702 ton per hari. Sedangkan kapasitas sampah di Bantar Gebang sebesar 49 juta ton per hari. Sampah organik sebesar 53% dan sumber penyumbang sampah terbesar adalah pemukiman sebesar 60%. Untuk Jakarta Selatan sendiri, sampah yang sudah masuk ke TPS Bantar Gebang per hari yaitu sejumlah 1.400 ton. Ini gambaran kondisi TPST Bantar Gebang yang kita ambil gambar tahun 2019. Kondisinya itu seperti gunung atau candi ya Bu ya, yang mana sudah mencapai kurang lebih 40 meter kubik, 40 meter, mohon maaf. Dan ini gambaran sampah yang sudah menggunung yang ada di TPST Bantar Gebang. Dan kemungkinan di tahun 2023 kita sudah tidak bisa membuang sampah ke Bantar Gebang. Kondisi timbulan sampah DKI Jakarta, jumlah sampah yang masuk ke TPS Bantar Gebang per hari 7.702 ton per hari. Itu ada grafik dari tahun 2015, 2016, 2017 sampai dengan 2020. Sampah apabila digambarkan perharinya yang berjumlah 7.702 ton per hari, itu bisa digambarkan seluas lapangan GBK. Betapa banyaknya ya Bapak Ibu sampah yang ada di DKI Jakarta. Per harinya ya Bu ya, itu hitungannya.
Adapun tujuan Pergub nomor 77 tahun 2020 yaitu kurangi pilah olah atau dengan bahasa kupilah. Di antaranya ada perinciannya yaitu 1, adapun untuk mengurangi volume sampah yang dibawa ke TPS Bantar Gebang, yaitu seperti contohnya yaitu kita untuk sehari-hari seperti contohnya minuman kita menggunakan tumbler, jadi tidak harus menggunakan cup minum atau botol minum seperti botol aqua, nah itu atau yang berkemas ya judulnya, itu salah satunya mengurangi volume sampah yang akan dibawa ke Bantar Gebang. Atau juga bisa juga menggunakan Tupperware apabila kita sebagai ibu-ibu membeli bubur apa, jadi kita tidak pakai styrofoam lagi, kita membawa kotak Tupperware tempat makan, itu juga salah satunya mengurangi timbulan sampah yang di rumah sehingga kita bebas dari sampah. Yang kedua, pilah, meningkatkan efektivitas pengolahan sampah melalui kemandirian dan partisipasi masyarakat, yaitu dengan cara melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya, yaitu ada 4 jenis: sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, serta residu. Yang ketiga, terbangunnya paradigma baru dalam pengolahan sampah yang melibatkan peran serta masyarakat dengan melakukan pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali. Untuk daur ulang atau pemanfaatan sampah menjadi hasil karya, tadi juga sudah disampaikan, salah satunya dari limbah masker sudah melakukan melaksanakan daur ulang dari seperti ini, dibuat plakat ya Bu, tadi disebutkan, dan kebetulan saya juga seperti contohnya seperti ini nih dari Mas Iqbal nih mengirimkan bahwa sudah melakukan pengurangan sampah terutama di COVID saat ini. Beliau melakukan pengurangan sampah dari limbah masker sehingga menjadi plakat. Contohnya ya Ibu, Bapak. Jadi sampah masker menjadi hasil karya melalui pengelolaan sampah yang benar, karena kalau tidak dengan cara pengelolaan sampah yang benar, karena masker itu kan banyak mengandung virus, bakteri. Untuk itu kalau dari Sudin Ella sendiri memang kalau membuat atau menjadikan sampah seperti ini menjadi plakat seperti ini kan memang kita harus ada izin untuk kehigienisannya, supaya sampah masker itu bisa terolah kembali. Nah ini di PT PLN ini salah satunya sudah membuat, karena mungkin ada kerjasamanya dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dengan PT atau pengusaha yang lain. Gambaran umum pengolahan sampah lingkup warga dari sumber atau dari rumah, itu memilah sampah sesuai jenisnya. Di situ ada 4 macam jenis tong sampah, yaitu berwarna hitam, merah, kuning, dan hijau. Menempatkan sampah sesuai dengan jenisnya, yaitu salah satunya mudah terurai atau sampah organik yang harus ditempatkan di tempat sampah warna hijau, yaitu sampah organik termasuk sampah
sayuran, makanan, daun-daun kering, jerami, yang mana bisa dirubah menjadi kompos atau pupuk. Yang kedua, material daur ulang anorganik. Anorganik itu ditempatkan tong sampah yang berwarna kuning. Sampah kertas seperti kertas bekas, kardus, sampah plastik seperti botol plastik, air minum kemasan, tempat deterjen, tempat sampo, kantong plastik, styrofoam, dan lain sebagainya. Sampah logam seperti kaleng bekas dapat disetor. Sampah yang sudah dipilah ini bisa disetor ke bank sampah wilayah masing-masing atau melalui aplikasi Duitin. Yang ketiga, sampah B3 yang bahan berbahaya beracun yang mana bisa dimasukkan ke bak sampah yang berwarna merah. Sampah seperti bekas pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen pakaian, pembersih kamar mandi, pembersih kaca jendela, pembersih lantai, pembersih oven, pembasmi serangga, dan batu baterai. Batu baterai itu termasuk salah satunya sampah elektronik, yang mana sampah elektronik itu harus ditempatkan juga tersendiri atau tertutup karena itu mengandung bahan yang berbahaya beracun. Yang keempat, residu. Residu itu sampah seperti bekas pembalut, popok, permen karet, puntung rokok. Akan tetapi saya ada informasi dari tim Duitin atau aplikasi Duitin bahwa pada saat ini sampah bekas pembalut itu sudah diterima yang mana mempunyai nilai ekonomis tersendiri, akan tetapi dengan syarat tertentu harus dibersihkan. Nah, itu salah satunya mengurangi sampah yang akan diangkut ke Bantar Gebang. Apa yang harus dilakukan oleh warga? Nah, yang harus dilakukan oleh warga menyiapkan 4 tempat penampungan atau pemilahan sampah, yaitu sesuai dengan jenisnya, seperti contoh sisa makanan yang mudah terurai masuk ke tempat sampah organik, bisa dijadikan pupuk kompos. Aneka kertas plastik kaleng juga termasuk salah satunya sampah anorganik, dimasukkan ke tempat sampah anorganik. Atau mungkin bisa pakai plastik ya Ibu, Bapak. Yang ketiga, bekas baygon, baterai, bohlam itu salah satunya sampah B3, bahan berbahaya beracun, juga ditempatkan tersendiri. Dan yang keempat, residu. Tisu, kapas bekas, kertas nasi, dan popok. Meletakkan sampah sesuai jenisnya. Nah, ini gambarannya bahwa di rumah tangga masing-masing bisa menggunakan barang-barang yang masih bisa terpakai untuk penempatan sampahnya. Jadi seperti tadi, tidak harus tempat sampah yang bagus. Yang penting bisa untuk menempatkan sampah-sampah yang masih bermanfaat atau sesuai jenisnya. Jadi nggak harus tempat sampah yang bagus ya. Tapi kalau apabila ada lebih rapi, lebih bagus sih yang bagus. Tapi memang kalau nggak ada ya plastik pun juga bisa dipergunakan. Pola pengangkutan sampah oleh petugas gerobak swadaya. Nah, ini petugas gerobak menceklis apakah rumah sudah melakukan pemilahan. Petugas gerobak menurunkan sampah yang sudah terpilah di depo. Petugas gerobak mengangkut sampah secara wadah yang terpilah. Sampah yang sudah diturunkan dilakukan penimbangan sesuai jenisnya. Nah, ini kalau sekarang sampah itu memang sudah benar-benar tertib Bapak Ibu ya, karena pada sebelum ada Pergub 77 banyak kalau kita mengadakan sosialisasi, banyak warga atau masyarakat yang bertanya, saya sudah melakukan pemilahan
tapi setelah diangkut gerobak masuk ke truk, kenapa harus jadi satu? Nah, dengan adanya Pergub 77 ini dan dengan adanya bank sampah, alhamdulillah sampah sudah tertib dan ada pengurangan untuk pengangkutan ke Bantar Gebang karena masyarakat sudah banyak yang mengetahui bahwa sampah ternyata ada juga yang mempunyai nilai ekonomis tersendiri. Contoh warga yang sudah melakukan pemilahan sampah sesuai jenisnya. Nah ini bisa digambarkan seperti ini ya Bapak Ibu, sudah tertib. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir lagi apabila sudah ada pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya dan bahkan yang punya nilai ekonomis tersendiri tidak akan tercampur kembali. Terima kasih. Sekian apa yang sudah saya sampaikan tentang Pergub nomor 77 tahun 2020 tentang pengolahan sampah lingkup rukun warga. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian nanti dari Sudin Lingkungan Hidup, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu. Jadi sudah luar biasa, dari Sudin untuk melakukan banyak hal untuk memudahkan kita sebenarnya ya, untuk gimana kita bisa mengelola sampah kita dengan benar. Nah, kita akan ada sesi tanya jawab, tapi sebelum sesi tanya jawab kita akan foto dulu mungkin ya Ibu, supaya nanti masih pada seger nih. Dan jangan kemana-mana dulu karena masih ada banyak paparan menarik gitu ya. Dan untuk 3 penanya terbaik dari pihak kami, dari pihak PLN Batubara dan Kertabumi akan memberikan 3 giveaway pouch menarik seperti ini. Ya, ini bagus banget. Jadi nanti ada 3 giveaway untuk penanya terbaik. Jadi terus ikutin webinar ini sampai selesai dan kita sekarang akan sesi foto dulu. Mungkin buat teman-teman atau rekan-rekan silahkan untuk menyalakan dulu kameranya, kita akan foto. Nanti saya akan mungkin ada beberapa foto karena alhamdulillah pesertanya lebih dari 90 orang. Oke. Siap? 1, 2, 3. Oke, itu screen 1, sekarang screen 2. Silahkan dinyalakan kameranya. Oke, sudah mulai aktif semua kameranya. Oke, kita akan mulai. Screen 2, 1, 2, 3. Oke, kita akan lanjut ke screen 3. Mohon diaktifkan kameranya yang berkenan. Oke, 1, 2, 3. Oke, jadi masih pada seger nih ya, masih pada fresh. Oke, sekarang kita akan masuk untuk sesi tanya jawab. Ya, silahkan untuk teman-teman bisa langsung raise hand untuk langsung aktifkan kamera atau mikrofonnya, atau kalian bisa meninggalkan di kolom chat. Kayaknya sudah ada satu penanya, Mbak Arlin Soelviah. Silahkan Mbak. Mbak Arlin, silahkan. Nggak di-unmute. Oke, coba lanjut dulu dengan Mbak Dwi. Mbak Dwi Widyastuti, silahkan bisa langsung diaktifkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan untuk ikut webinar ini. Memang kalau dari apa yang sudah disampaikan, menurut saya masih kurang detail ya tentang proses bagaimana sebetulnya pengolahannya itu sendiri.
Namun kemudian kita sudah melihat hasilnya kurang lebih seperti apa. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana penggunaan lanjutannya dari apapun itu hasil produk pengolahan daur ulang dari masker itu, Bu. Seperti misalnya tadi untuk tempat pot ataupun yang lainnya. Nah, itu saya ingin tahu lebih banyak sejauh mana pemasarannya, begitu ya. Apa dari PLN itu punya semacam jaringan, begitu ya, network, link kemana dan sebagainya. Dan kalau misalnya masyarakat sudah berminat, tertarik, misalnya di lingkungan saya katakanlah ingin melakukan hal yang sama, apa juga ada semacam program dukungan dari PLN Batubara ataupun dari pihak lainnya. Kurang lebih itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, untuk terkait kemana nanti setelah produk itu jadi, nanti mungkin akan diterangkan lebih lanjut dan detail oleh pihak Kertabumi, gitu. Atau mungkin Ibu Fani bisa menambahkan sedikit, atau nanti mungkin langsung aja ke Kertabumi nanti untuk sesi pertanyaan ini. Mungkin izin nambahin sedikit, Mbak Santi. Siap, Ibu. Nah, terima kasih pertanyaannya, Bu. Jadi kalau saat ini memang yang bisa kami rekomendasikan ada beberapa opsi, Bu, untuk pemasarannya. Saat ini kalau kita lihat Kementerian BUMN itu sudah membuka pasar digital ya, Bu, pasar digital untuk UMKM. Jadi untuk bank sampah yang sudah ada badan hukumnya, walaupun dalam bentuk koperasi, itu sebenarnya bisa mendaftar di sana untuk membantu pemasaran produk. Karena pembelian tingkat usernya cukup tinggi, Bu, di sana. Itu yang bisa kami rekomendasikan. Kalau yang lainnya memang hanya sifatnya membeli sesuai kebutuhan ya, Bu. Misalnya tadi contohnya yang dipegang Ibu Suparti tadi ya, Bu. Untuk penggunaan plakat, terus kemudian penggunaan untuk souvenir misalnya, pot gitu. Nah, jadi masih terbatas seperti itu yang kalau sifatnya pembelian dalam skala kecil. Tapi yang kami rekomendasikan adalah bergabung tadi ya, Bu, melalui jaringan pasar digital BUMN, pasar digital UMKM yang dikelola oleh Kementerian BUMN. Begitu, Bu. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih, Mbak Santi. Siap, Ibu. Bagaimana Ibu Dwi? Itu tadi pertanyaan yang kedua ya, jika ada kelompok-kelompok masyarakat yang berminat ya melakukan usaha serupa, apakah ada dukungan dari PLN Batubara ataupun pihak lainnya? Baik, Ibu. Tadi masih ada satu pertanyaan lagi, mungkin bisa diulangi lagi. Maaf, Bu, tadi pertanyaan Ibu Dwi. Ya, jika ada kelompok atau komunitas masyarakat ingin melakukan usaha ya untuk daur ulang itu, terus ada tidak dukungan yang bisa diberikan ya, misalnya dari PLN Batubara ataupun BUMN lainnya, atau bahkan dari suku dinas lingkungan hidup. Oke, silakan Ibu Fanina bisa ditanggapi mungkin. Mungkin untuk pertanyaan kita batasi satu orang dua dulu ya, Bu Dwi. Terima kasih. Ya. Kalau PLN Batubara memang kerjasamanya saat ini masih terbatas ya, Bu. Program tahun ini sampai dengan pertengahan tahun depan kami kerjasama dengan Kertabumi. Memang masih memungkinkan untuk pengembangan ke depan, tapi memang untuk saat ini kami masih terbatas kerjasamanya, Bu Dwi. Terima kasih. Mungkin dari Sudin saya lihat ada program itu ya, Bu Suparti ya, yang ada di kolaborasi pengelolaan sampah ya, Bu, yang Pemprov kelola ya, Bu ya. Nah, itu mungkin dari bank sampah justru bisa bergabung di situ ya, bukan gitu, Bu Suparti? Baik, Ibu. Kalau kita untuk kolaborasi dengan bank sampah itu yang sudah dilakukan itu pakai contohnya koran bekas dijadikan tempat tisu. Kalau untuk masker tersendiri memang dari Sudin LH belum ada. Karena yang saya sampaikan tadi, kalau untuk masker kan memang itu harus bekerja sama dengan pihak lain, karena sifatnya itu kan ada kesehatannya. Masker itu kan banyak menimbulkan
ada bakterinya, ada virusnya. Jadi memang terus terang dari Sudin LH belum melakukan atau membuat limbah masker didaur ulang seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima Terima kasih. kasih. Oke, kita akan masuk mungkin ke penanya kedua. Tadi ada yang raise hand juga. Silahkan. Mas Andika. Mas Andika Permana, silahkan. Ya, silahkan langsung. Ya, saya Andika dari Bank Sampah Putra Cakra. Bisa sedikit lebih keras suaranya, Mas? Iya, saya Andika dari Bank Sampah Putra Cakra. Di sini saya ingin bertanya kan. Jadi tadi kan dijelasin sampah. Kurang terdengar ya, Mas, suaranya ya? Maaf Bu, kedengaran Bu. Oh ya, silakan. Iya, jadi kan tadi dijelaskan bahwa sampah masker medis ini bisa jadi seperti contoh pot ya. Nah, di sini kita dari Bank Sampah ingin bertanya, apakah nanti si masker tersebut sampai ke bank sampah ini sudah steril atau bagaimana cara sampai ke bank sampah ini sudah apakah steril atau belum gitu. Soalnya kan masker di sini mengapa kayak itu buat kesehatan juga kan. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, terkait gimana prosesnya atau pengelolaannya masker, nanti mungkin detailnya akan dijelaskan oleh pihak Kertabumi. Jadi untuk saat ini kita fokus dulu untuk pertanyaan untuk pihak Sudin Lingkungan Hidup dan untuk pihak PLN Batubara. Jadi untuk pertanyaan Mas Andika nanti kita postpone untuk nanti untuk dijawab oleh pihak Kertabumi. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi berikutnya. Mas Edwin, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung ke pertanyaan Bu Santi. Ya. Untuk terkait peraturan undang-undang dari LH atau dari Kementerian Lingkungan Hidup, itu masker itu kan termasuk B3 Bu ya? Limbah sampah B3. Iya, infeksius. Nah, itu Infeksius, termasuk sampah infeksius, Mas. infeksius ya. Nah, kalau bank sampah kayak kita kan baru diriin bank sampah. Nah, perlu ada izin khusus nggak? Nah, nanti kalau izin khususnya itu saya harus kemana, hubungin siapa, jalurnya itu gimana, Bu? Mungkin itu aja. Ya. Saya jawab ya, Mas. Mungkin kalau untuk perizinan masalah maskernya dari Kertabumi, kan tadi saya sudah jelaskan kalau dari Sudin LH memang belum melakukan limbah sampah masker atau sampah infeksiusnya, karena itu kan terkait dengan adanya terkait dengan kesehatan, yang mana sampah masker itu ada kandungan bakterinya, mungkin ada apa namanya virus. Ya. Kalau maaf Bu, kalau standar untuk penerimaan sampah masker itu ada nggak dari LH-nya? Standarnya harus bagaimana dari mulai rumah tangga itu harus diapain? Nah itu kalau bisa ada flowchart-nya, nanti dari bank sampah ini lebih gampang untuk mengurainya Bu. Kalau dari Sudin Lingkungan Hidup memang di setiap satpol kecamatan memang terima, tapi dengan cara pada saat ini dengan cara dipisah, terus dihancurkan, artinya disobek-sobek dan dimasuk ke kantong plastik yang merah tersendiri. Nah, untuk kelanjutannya memang pengelolaannya sementara buang atau ke TPS B3 yang sudah saya sampaikan dalam paparan, bahwa di Jakarta Selatan ini TPS B3 atau sampah B3 limbah elektronik itu ada di Pesanggerahan, Satpel Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggerahan.
Saya kan kedudukan bank sampah saya kan berada di Tangerang, Bu, kota Tangerang. Nah, mungkin saya perlu ke LH Kota Tangerang, Bu, ya, untuk perizinannya. Betul, betul banget, Mas. Oke. Terima kasih Mas Edwin untuk pertanyaannya. Mungkin kita tutup dulu pertanyaannya. Ada satu pertanyaan yang paling banyak, mungkin Ibu Suparti bisa menjelaskan. Jadi kira-kira langkah awal apabila kita punya sampah masker itu sebagai masyarakat awam nih kita mesti ngapain nih? Apa sampah maskernya bisa langsung dibuang aja atau dipisahkan atau gimana? Mungkin itu yang lebih banyak pertanyaannya mungkin di seputar gimana penanganan awal kita kalau kita ada masker sampah medis ini. Jadi apa yang mesti masyarakat lakukan? Mungkin itu aja Bu untuk pertanyaan terakhir karena waktu kita sangat terbatas. Silakan Ibu. Oh ya, jadi untuk pengelolaan sampah masker dari Sudin LH itu untuk warga harus selalu disosialisasikan juga harus memilah sampah sesuai jenis yang sudah saya sampaikan dalam paparan tadi, termasuk sampah B3-nya, akan tetapi kalau untuk sampah maskernya itu tadi harus dipilah dan ditaruh plastik tersendiri karena itu mengandung bahan berbahaya juga, termasuk banyak bakteri dan virus. Dan sampai saat ini dari Sudin LH pun sudah menerima dan mengumpulkan sampah masker tersebut, yaitu yang saya sebut tadi untuk pengumpulannya di Jakarta Selatan di Pesanggerahan. Dan juga dikumpulkan tersendiri ke plastik yang berwarna merah. Seperti itu, Ibu. Itu apa alasannya menggunakan plastik merah, yaitu sebagai simbol sampah infeksius termasuk salah satunya. Oke, terima kasih Ibu. Jadi sudah jelas ya bahwa setiap masker otomatis masker kita sendiri yang bertanggung jawab atas masker kita. Jadi kalau udah ada masker, jangan lupa untuk dirobek agar tidak disalahgunakan. Lalu mungkin bisa disterilkan dulu, bisa dicampur dengan cairan klorin atau lain halnya ya. Lalu nanti mungkin bisa dimasukkan ke dalam kantong plastik yang berwarna merah gitu ya. Nah nanti mungkin bisa diberikan ke suku dinas terkait di lingkungan atau mungkin ada drop-dropnya tadi kalau untuk di Jakarta Selatan ada di daerah Pesanggerahan ya Ibu Suparti ya. Oke Ibu Suparti terima kasih atas penjelasannya. Webinar akan terus berlangsung tapi kalau Ibu ada kegiatan lain kami silahkan dilanjutkan apabila ingin tetap di webinar ini, silahkan juga, semoga berkenan Ibu. Oke, kita akan masuk lagi sekarang ke pemateri berikutnya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk dua narasumber luar biasa kita kali ini. Oke, kita akan masuk ke sesi berikutnya, kita akan ada sambutan dari Bank Sampah, ya. Sambutan dari Bank Sampah mungkin dari Bank Sampah Putra Cakra di daerah Jakarta Selatan. Bisa langsung? Dengan Mbak Dewi, silakan Mbak Dewi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Apriliani. Saya di sini mewakili dari Bank Sampah Putra Cakra, selaku humas di Bank Sampah Putra Cakra. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Sudin LH Jakarta Selatan, lalu juga kepada PLN Batubara, juga untuk teman-teman dari Kertabumi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya telah membuat webinar ini agar kita memang lebih tahu ke depannya apa yang harus kita lakukan dan bisa kita bantu untuk lingkungan. Di sini juga puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, sehat, bahagia hingga saat ini di tengah pandemi. Izinkan saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan Bank Sampah Putra Cakra.
di mana kami baru saja berdiri di daerah Jakarta Selatan, yaitu pada bulan Februari, dan kami disahkan lewat SK dari Kelurahan Petukangan Utara, itu baru saja di bulan Juli. Dan di sini terkait dengan pengolahan sampah, di mana menurut kami ini sangat penting sekali karena saat ini seperti yang tadi telah disampaikan dan diinformasikan bahwa di TPS Bantar Gebang saja yang memang yang sangat diandalkan oleh kita warga DKI Jakarta dan sekitarnya untuk menampung sampah saja itu sudah melewati kapasitasnya gitu kan. Tadi sudah diinfokan bahwa sebesar GBK itu yang isinya sampah semua, mungkin kalau dijadiin pembangunan hotel atau wisma itu mungkin sudah tingginya sudah bisa 10 atau 15 lantai gitu ya. Itu kan amat sangat miring sekali. Itu sampahnya dari kita, tapi pencemarannya juga buat kita gitu. Makanya di sini kami Bank Sampah Putra Cakra setidaknya untuk di lingkungan kita bisa mengolah sampah dan tidak memberikan support lagi ke Bandar Gebang. Itu sih sebenarnya inti dari apa sih adanya Bank Sampah Putra Cakra di lingkungan RW 06 Petukangan Utara. Dan memang kalau di sini di masa pandemi ini juga kita pasti tadi juga disampaikan bahwa aktivitas kemanapun, keluar rumah ketika bertemu dengan orang banyak atau menghirup udara bebas di luar tidak bisa sebebas dulu karena memang kita pasti menggunakan masker, di mana masker itu juga kita gunakan untuk melindungi diri, tapi ternyata hal yang kita gunakan untuk melindungi diri juga merupakan sampah atau limbah yang bisa meracuni diri juga kalau tidak diolah dengan baik dan benar, kan seperti itu. Di sini besar harapan kami dalam kerjasama antara PLN, Batubara, Kertabumi dan juga kita, BSPC atau Bank Sampah Putra Cakra ini dapat berdampingan, kita dapat kita dapat dibimbing dari LH dan kami juga selaku Bank Sampah Putra Cakra yang memang di sini kita bergerak teman-teman Karang Taruna yang memang masih muda yang pastinya butuh dibimbing dan yang pastinya kita mau dibimbing untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan setidaknya dalam skup kecil di lingkungan rumah kita, apalagi bisa melakukan di skup atau yang lebih besar. Itu saja. Terima kasih atas bantuannya, terima kasih atas supportnya. Kami akan selalu menerima dengan tangan terbuka kehadiran teman-teman dari bank sampah yang lain mungkin ada di sini. Kita sama-sama belajar, tujuannya cuma satu, hanya ingin tetap dan bisa melestarikan, membuat udara yang bersih tanpa sampah, lingkungan yang bersih tanpa sampah. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dewi buat sambutannya. Oke, kita supaya nggak makan waktu yang lebih banyak lagi. Supaya nggak makan waktu lebih banyak lagi ya, kita akan langsung saja ke pemateri berikutnya dari pihak Kertabumi Recycling Center dengan Iqbal Alexander sebagai founder dari Kertabumi Recycling Center. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Kak Santi. Yang terhormat Ibu Fani dari PLN Batubara, juga Ibu Suparti dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, dan teman-teman aktivis semua di sini dan pengurus bank sampah. Selamat siang semuanya. Semoga hari ini kita bisa. Terima kasih Ibu. Ya. Semoga hari ini mungkin kita lebih ke sharing session karena saya pikir banyak aktivis lingkungan sini yang udah jauh lebih lama berkecimpung di bidang sampah, jadi saling menyemangati saja. Cuman kalau tadi cukup menarik diskusinya antara Ibu Suparti dan teman-teman di sini. Tapi pada dasarnya
perekonomian itu selalu menghasilkan sampah. Semakin maju suatu negara, semakin meningkatnya perekonomian, baik tingkat nasional ataupun daerah, pasti sampah ini tidak terelakkan, dan itu adalah hal wajar. Jadi sampah bukan harus ditakuti, karena memang untuk menumbuhkan perekonomian harus ada sampah yang dihasilkan, dan sampah tidak punya kaki, jadi nggak mungkin bisa lari ke sungai atau lari ke laut. Jadi ketika ngomongin sampah, mungkin jangan dikambing hitamkan sampahnya atau plastik atau maskernya, tapi si penggunanya ini kita semua yang perlu diedukasi. Sebelum saya masuk ke materi, sedikit mau cerita dulu. Banyak isu sampah dilemparkan tanggung jawabnya kepada pemerintah terutama kan. Padahal menurut saya bukan hanya pemerintah saja, karena bukan hanya masalah infrastruktur kalau masalah sampah. Banyak kejadian kayak kalau teman-teman yang tinggal di Jakarta, mungkin kita lihat marketnya banyak yang udah educated, terus di middle class, tapi kalau kita ke mall-mall besar di Jakarta, yang kebanyakan itu sudah dipilah sampahnya, tempat pembuangannya, ada organik, ada kertas, ada plastik, itu masyarakat masih buangnya seenak jidatnya aja, buang yang paling dekat gitu kan, mau itu sampah kertas atau sampah makanan, mereka belum ada kesadaran. Bahkan kalau saya lari di Senayan, orang-orang tuh ada tong sampah, buang sampahnya masih di samping tong sampahnya gitu. Jadi infrastruktur itu bukan nggak menjamin kita punya waste management yang baik gitu. Kalau tidak manusianya terdidik. Dan untuk mendidik manusianya kan biasanya dari core yang paling kecil dari keluarga atau komunitas. Jadi itu cukup sulit saya pikir kalau untuk dinas atau KLHK sebagai kementerian yang bertanggung jawab untuk sampah harus menyelesaikan masalah sampah, kan sangat kompleks. Kita udah memperingati Hari Peduli Sampah Nasional udah 16 tahun, tapi kayak gini-gini aja kan ya, karena mungkin masalah sampah tidak sektoral, bukan hanya KLHK, mungkin masalah juga Kemendikbud sebagai Kementerian Kebudayaan untuk membentuk karakter bangsa yang lebih peka terhadap lingkungan, atau mungkin Kemenristek, karena mungkin di teknologi, kita udah mau pilah tapi belum ada teknologinya, jadi cukup kompleks, tapi menurut saya masih banyak yang bisa kita lakukan. Jadi di sini mungkin saya mau empower teman-teman semua untuk melakukan sesuatu daripada harus komplain atau diem diri saja, masih banyak yang bisa kita lakukan. Oke, saya izin share screen dulu sebelumnya. Oke. Di tahun 2017 saya dan teman-teman di Kertabumi kita mendirikan foundation akhirnya. Sebenarnya cuma untuk wadah saja, ketika kami mapping tentang isu sampah, masih kurang sedikit NGO yang fokus untuk mendaur ulang gitu. Jadi kami di Kertabumi fokusnya gimana sampah kami rekayasa untuk menjadi produk baru, untuk memperpanjang umurnya, memberikan nyawa kedua supaya tidak dibuang. Jadi di Kertabumi kami mengembangkan UMKM pengolahan sampah berbasis ekonomi kreatif untuk menunjang lingkungan yang lebih hijau lagi, baik untuk masalah sampah ataupun masalah emisi gas rumah kaca yang lebih besar lagi, tapi kami memberikan solusi alternatif dari isu-isu lingkungan yang ada di Indonesia. Dan hari ini kita fokus mau ngomongin pengelolaan sampah masker bekas. Tadi udah banyak pertanyaan, nanti kita bisa sharing lagi lebih lanjut. Cuman di gambar kiri, tadi juga Ibu Suparti udah tunjukin, ini adalah salah satu karya kami dalam mengelola sampah masker bekas maupun sampah plastik menjadi plakat. Kenapa plakat? Nanti saya jelaskan lebih detail lagi. Tapi intinya ketika teman-teman di sini ya yang mau mendaur ulang sampah, baik plastik, masker bekas atau kertas atau yang lainnya, kebanyakan praktek yang saya temukan hanya membuat apa yang bisa aja gitu. Jadi kalau hanya bisa menganyam bungkus kopi, itu yang dianyam saja. Tidak pernah ada analisis marketnya, ini mau dijual kemana, tidak pernah ada analisis strategi harganya, ini berapa harganya, sehingga kebanyakan sedihnya, kebanyakan industri daur ulang sampah itu hanya mengharapkan mungkin iba, kasihan untuk membeli produknya, tapi bukan kepada fungsionalnya. Nah, jadi mungkin ketika teman-teman nanya ini jualnya kemana gitu, sebenarnya pertanyaannya sama aja, kalian mau bikin baju pun akan ada pertanyaan sama, dijualnya kemana, jadi tidak ada perbedaan. Dan saya pikir untuk industri daur ulang supaya maju, jangan kita minta dispesialisasikan, sama saja seperti industri lainnya, harus dari awal, harus berjuang cari pasarnya, tapi saya pikir dua kuncinya, selama teman-teman membuat produk daur ulang sampah yang bagus kualitasnya, selayaknya produk konvensional, dengan harga yang kompetitif, yang kedua itu, saya pikir ada ruang gitu, ada ruang untuk terus berkembang.
Jadi kita nggak mau orang-orang membeli produk daur ulang sampah karena kasihan, tapi kita maunya mereka membeli karena fungsionalnya bagus dan juga ada value lingkungan yang mau kita berikan. Nah, tadi Ibu Suparti udah jelasin juga tentang sampah, cukup panjang lebar. Cuman di tahun 2020 mungkin sedikit ada penurunan ketika pandemi, karena teman-teman tahu semuanya kita terbatas mobilisasinya, jadi jumlah sampah menurun secara nasional. Namun dua jenis sampah yang naik ketika pandemi yaitu adalah sampah medis, terutama termasuk sampah masker bekas dan juga sampah plastik kemasan, terutama dari transaksi online ataupun pemesanan makanan secara online. Jadi dua sampah ini naik jumlahnya dan menjadi isu karena ketika pandemi banyak pengelolaan sampah, terutama bank sampah yang harus berhenti dulu, jadi isu besar. Nah, kenapa sih masker ini jadi masalah kan? Karena masker harus, teman-teman ketika mau mendaur ulang masker, kita harus melihat dulu ke payung hukumnya. Tadi juga Ibu Suparti sudah jelaskan, kalau ngomongin soal payung hukum di Indonesia, uniknya hampir seluruh jenis sampah di Indonesia ini udah ada payung hukumnya, udah banyak. Dari sampah spesifik yang mengatur sampah B3, sampah medis, infeksius sudah ada, sampah plastik pun udah dibahas, sampah organik juga dibahas. Jadi kalau teman-teman nanya payung hukum, udah banyak gitu. Tapi khusus untuk sampah medis atau B3, kita mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik. Sampah spesifik ini termasuk sampah medis. Namun ketika kita bicara soal sampah medis, adalah semua sampah yang mengandung cairan tubuh manusia yang berpotensi menyebarkan virus, bakteri, seperti masker, tisu, pembalut, dan popok. Nah, namun ketika kita mau mendaur ulang sampah masker, sampah medis, ini harus ada perizinan dari KHK. Sebenarnya secara hukum, komunitas atau perusahaan itu tidak boleh mendaur ulang sampah medis karena ada potensinya. Nah, jadi ketika Kertabumi pun kita berinisiasi untuk mengolah sampah masker bekas, itu bukan kategori sampah medis, jadi masih sebagai sampah masker bekas aja. Nanti saya jelaskan lagi di bawah, kategori sampah masker bekas yang tidak termasuk sampah masker medis seperti apa, kan ada perbedaan. Sampah masker medis, semua yang mengandung cairan tubuh manusia dan berpotensi menyebabkan virus. Tapi kalau cuma masker bekas saja, dari kita yang mungkin sehat, tidak ada potensi untuk menyebarkan virus, itu masih bisa dikategorikan sebagai sampah plastik biasa. Nanti akan saya jelaskan. Cuman di sini, ini saya buatkan satu video. Tadi juga Ibu Suparti udah jelaskan teknik pembuangan masker bekas. Ini saya buatkan videonya supaya lebih jelas lagi. Tapi mungkin ketika tahun 2020 awal, pertengahannya, banyak pihak-pihak yang menjual kembali masker bekas. Jadi ketika kita bicara tentang teknik pembuangannya adalah supaya pertama tidak dijual belikan lagi. Yang kedua adalah untuk menjamin teman-teman daur ulang di industri di hulunya ketika kita menerima sampah itu tidak ada sampah maskernya, karena banyak kejadian di bank sampah ketika kami terima sampah dari masyarakat ada masker bekasnya dan kami tidak tahu ini dari siapa, apakah mereka sehat, apakah mereka OTG dan lain-lain. Jadi inilah teknik yang paling sederhana yang teman-teman bisa lakukan di rumah masing-masing ketika kalian menghasilkan sampah masker. Silakan dilihat. Oke,
Jadi dari video tadi sebenarnya merangkum apa yang dibicarakan oleh Ibu Suparti. Pertama, teman-teman harus memotong dulu supaya tidak ada pihak-pihak yang menjual belikan masker bekas. Juga banyak kejadian tali masker bekas yang akhirnya mengikat burung dan hewan-hewan lain, jadi harus dipotong dan lalu kalian buang di wadah yang tertutup, baik kantong plastik atau botol plastik. Dan kalau perlu, kalau kalian pikir kalian mengidap sesuatu, virus atau bakteri, bisa kalian disinfektan masing-masing di rumah sebelum kalian buang ke tempat pembuangan akhir atau ke dinas lingkungan hidup. Oke. Sebentar. Bentar. Oke, nah sekarang yang mau saya bicarakan adalah teknik daur ulang masker bekas skala komunitas atau rumah tangga. Sekali lagi, yang kita daur ulang adalah masker bekas, bukanlah sampah medis. Nah, teman-teman tahu dari mana perbedaannya antara masker bekas dan sampah medis? Pertama, kita hanya mendaur ulang sampah masker bekas dari rumah kita sendiri, jadi bukan dari rumah orang lain. Jadi kita tahu persis kalau karena kita yang pakai atau keluarga kita yang pakai, kita sehat semua, tidak terjangkit virus atau bakteri apapun. Apabila di rumah kalian atau kalian mempunyai virus atau bakteri, itu semua akan masuk ke kategori sampah medis. Nah, jadi silakan teman-teman identifikasi masing-masing apakah kalian sehat atau sakit. Kalau kalian sehat dan tidak ada virus, kalian bisa mendaur ulang sampah masker bekas masing-masing punya kalian sendiri. Yang kedua, kita tidak mendaur ulang sampah masker bekas yang infeksius yang masuk dalam kategori sampah B3 atau medis. Sekali lagi, kita tidak mendaur ulang sampah masker bekas yang masih infeksius atau masuk ke kategori sampah B3 atau medis. Jadi udah jelas buat teman-teman yang punya penyakit atau dari rumah yang mungkin lagi isolasi mandiri, itu tidak didaur ulang karena itu semua butuh perizinan dari KLHK. Kita hanya mendaur ulang masker bekas dari kita yang memakai yang sehat dan tidak ada virus. Ketiga, untuk kehati-hatian, kita akan disinfektan untuk menjamin kebersihan dan kesehatan. Biasanya bisa di Kertabumi kami disinfektan 2 kali. Ketika kami kumpulkan sampahnya, langsung didisinfektan semua. Dan ketika kami mau proses, disinfektan lagi untuk menjamin tidak ada virus atau bakteri. Dan yang keempat, buatlah produk daur ulang dengan kualitas dan harga yang baik. Nah, ini sangat panjang maknanya. Maksudnya adalah jangan buat asal-asalan, jangan buat hanya asal jadi, tapi buat karena kalian tahu apa kebutuhannya, kalian mau jual kemana. Biasanya kalau anak-anak desain produk itu sebelum mereka membuat produk, mereka udah membayangkan, oh ya saya mau menjual ke mahasiswa. Biasanya mereka butuh gantungan kunci yang mungkin taste-nya sedikit ada Korea-Koreaan. Jadi harus jelas tuh siapa orang yang akan membeli produk kalian, baru kalian manifestasi menjadi produk baru. Jadi bukan sebaliknya, bukan kalian bikin dulu produknya, terus kalian cari pasarnya. Nah, kalau kayak gitu akan jadi sulit. Jadi sekali lagi, membuat produk daur ulang, prosesnya sama persis seperti membuat produk-produk pada umumnya. Jadi harus dianalisis dulu marketnya mau dijual kemana, harganya, baru kalian bikin produknya sebagus mungkin. Dan yang paling penting, kualitas dan harga harus kompetitif. Jadi jangan terlalu mahal sehingga tidak bisa bersaing. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin tentang komposisi masker medis pada umumnya. Kalau mungkin di 2021, karena udah ada standarisasi nasional maupun internasional, kita hanya memakai kita memakai masker medis dengan 3 layer ya, atau 3 PLY. Nah, ini adalah bahan-bahannya. Jadi, di bahan paling luar, biasanya bahannya adalah polipropilin. Ini adalah turunan dari plastik. Yang di tengah-tengah biasanya adalah katun. Dan yang paling dalam itu ada polyester yang juga adalah turunan dari plastik.
Nah, jadi mungkin kalau dari komposisinya hampir 80% masker medis merupakan plastik. Sehingga ketika teman-teman mau mendaur ulangnya, kita menyamakan seperti mendaur ulang plastik pada umumnya. Sekali lagi, kita nggak mendaur ulang sampah masker dari orang yang punya virus atau bakteri, tapi yang sehat sehingga tidak infeksius. Jadi kita daur ulang metodenya sama persis ketika kita mendaur ulang plastik pada umumnya. Dan seperti apa mendaur ulangnya, mungkin buat teman-teman tertarik bisa cek di Ketabumi, di Instagram kami, karena cukup banyak yang kami kembangkan. Dari plakat di sebelah kiri, kenapa kami buat plakat? Karena ketika kami analisis market, umumnya semua perusahaan itu butuh plakat. Perusahaan, kampus, atau event-event pasti butuh plakat. Plakat merupakan komoditi yang sangat umum dan diperlukan. Nah, jadi kami membuat plakat ya karena ada kebutuhan itu. Dan kebenaran PLN adalah salah satu klien kami. Terus yang kedua, kami membuat pot juga digambar di tengah-tengah karena ketika kami analisis tren saat ini, berkebun menjadi hype banget. Semua orang berkebun tiba-tiba. Jadi ada kebutuhan untuk pot, jadi kami buat pot juga. Dan yang terakhir, kami membuat meja bangku dari masker bekas juga, karena memang selalu ada kebutuhannya. Nah, jadi ketiga produk ini kami buat tidak tiba-tiba kami buat aja, tapi itu atas riset yang kami lakukan tentang demand market yang sedang ada, itu membutuhkan produk apa aja. Maaf buat peserta lain yang masih nyala mic-nya bisa dimatiin ya. Oke. Nah, ini ketika kami mengembangkan metode daur ulang sampah masker bekas, kami ada dua pendekatan. Pertama, pendekatan untuk skala rumah tangga yang bisa diajak dari adik atau anak kecil untuk mendaur ulang sampah sampai mendaur ulang sampah dengan teknik yang lebih complicated untuk menjual menjadi produk-produk yang lebih kompleks. Nah, ini pertama videonya, ini adalah untuk mendaur ulang sampah masker menjadi pewangi ruangan. Cuma 1 menit, silakan dilihat teman-teman. Oke, dan kedua, ini adalah teknik mendaur ulang masker bekas menjadi pot. Dengan teknik yang sama pun, kita bisa membuat plakat bangku dari masker bekas. Silakan teman-teman lihat. Untuk membuat pot atau plakat, umumnya kami memakai 2-3 masker. Karena kami buat masih skala komunitas atau skala rumah tangga, saya pikir teman-teman tidak perlu membeli mesin cacah, cukup secara manual saja. Lalu warna dari maskernya nanti sebenarnya tidak akan menentukan produk akhir karena akan dicampur dengan semen. Cuman supaya lebih menarik, biasanya di Ketabumi kami campurkan dengan sampah plastik lainnya. Silakan lihat lagi. Putih atau abu-abu sama aja, tapi akan lebih kuat hasilnya memakai semen abu-abu.
Lalu masker karena terbuat dari bahan plastik akan berfungsi sebagai agregat. Jadi sebenarnya teman-teman tidak perlu mencampur dengan pasir lagi, karena masker ketika bersentuhan dengan air dan semen dia akan mengikat, akan membuat produk yang kalian bikin akan semakin kuat. Jadi ada fungsinya. Bukan sekedar kita mau mengubur maskernya, tapi ada fungsi dari masker untuk menguatkan produk yang kalian mau bikin. Perbandingan antara air, semen, dan masker sebenarnya tidak ada hal yang baku. Jadi disesuaikan dengan produk yang kalian mau bikin. Yang penting tidak terlalu kental, tidak terlalu padat. Jadi tergantung dari jumlah masker yang kalian mau buat. Jadi tinggal dipastikan aja ketika udah jadi adonannya ini, perpaduan antara air, semen, dan masker tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair. Nah, setelah tercampur semua adonan, teman-teman tinggal bikin cetakan aja. Kami membuat cetakan dari baik dari plastik atau dari silikon, atau nanti kalau untuk bikin plakat kami membuat dari aluminium, akan saya tunjukkan nanti di bawah. Tapi gunakan cetakan apapun yang kalian punya yang sesuai dengan bentuk akhir yang kalian mau bikin gitu. Jadi jangan membuat kotak terus kalian pahat, tapi cetakan harus menjadi bentuk dari produk akhir yang kalian mau bikin. Oke, selanjutnya entah pot atau plakat atau produk apapun yang kalian bikin, pelakonnya sama persis seperti produk pada umumnya. Kalau buat pot tinggal kalian isi tanah dan tanaman. Lalu untuk cetakan, kami membeli online, teman-teman bisa cek di berbagai online shop untuk cetakan silikon, ataupun di sebelah kanan adalah cetakan yang kami buat untuk plakat. Kami membuat di toko aluminium, jadi teman-teman tinggal datang aja ke toko aluminium atau toko tukang bubut, bentuk cetakan dari seng atau aluminium sesuai dengan plakat ataupun produk yang kalian mau buat. Jadi ini semua bisa kalian buat sendiri atau kalian beli online dan mudah dan tidaklah mahal. Dan untuk pengembangannya, sebenarnya teman-teman bisa membuat banyak produk selayaknya dari plastik aja. Teman-teman bisa buat meja, bangku seperti di gambar sebelah kiri, atau membuat batako seperti di gambar sebelah di tengah-tengah, ataupun membuat jam dinding, koster, vas bunga seperti di gambar sebelah kanan. Jadi kalian hanya dibatasi oleh imajinasi dan market yang kalian mau tuju. Kalian pun bisa mengembangkan jadi meja, jadi ubin atau konblok. Jadi silakan eksperimen dan yang pasti membuat produk yang kalian sudah tahu di mana cara penjualannya. Lalu tadi banyak yang nanya soal pemasaran produk daur ulang. Sekali lagi bahwa pemasaran produk daur ulang sama aja seperti pemasaran produk-produk pada umumnya gitu. Jadi tidak ada hal yang beda. Jadi baik kalian mau jual secara online, retail ataupun langsung buka toko itu sama aja. Cuman biasanya ketika kita menjual produk daur ulang, instansi pemerintah ataupun perusahaan swasta akan lebih tergugah karena kita membawa value lingkungan. Jadi silakan dicoba. Jadi langkah pertama adalah ketika kalian mau membuat produk, tentukan dulu siapa pasar kalian.
apakah kalian mau masuk ke mungkin ibu-ibu rumah tangga, atau kalian mau jual produknya ke teman-teman mahasiswa, ke perusahaan swasta, ke instansi pemerintah. Nah, ketika kalian sudah identifikasi pasarnya, ini akan menentukan apa kebutuhan mereka. Jadi mungkin kalau perusahaan swasta butuhnya mungkin plakat, atau butuhnya mungkin tas goodie bag, kalung ID card. Sedangkan kalau teman-teman di ibu PKK mungkin butuhnya pot atau pouch bag dan lain-lain. Jadi ini yang akan menentukan produk apa yang akan kalian buat, bukan sebaliknya. Lalu juga untuk menyambung tadi Ibu Fani cerita, sekarang sudah banyak platform-platform untuk membantu UMKM dari pemerintah berbentuk e-katalog ataupun e-commerce lainnya. Cuman kami di Ketabumi, kami tergabung dalam satu platform namanya Padi. Ini juga adalah binaan dari Kementerian BUMN untuk menjual produk secara online untuk BUMN. Jadi silakan pergunakan fasilitas-fasilitas yang ada dari pemerintah. Tapi sekali lagi tidak ada perlakuan khusus buat produk daur ulang. Jadi kita harus bersaing selayaknya dengan produk-produk pada lainnya. Jadi makanya dari segi kualitas dan dari segi harga harus kompetitif. Dan ini sedikit gambar ketika pandemi. Mungkin teman-teman juga tahu ya, ketika tahun 2020 bulan Mei kita semua banyak di lockdown, terus Jakarta dalam setahun ada 9 hari cerah langitnya warna biru, tapi sebelumnya atau sekarang mungkin udah kelabu lagi. Jadi masih ada hal baik yang bisa kita dapatkan dari pandemi, terutama ketika kita melihat lagi apa yang udah kita berbuat terhadap lingkungan. Oke, sekian saya balikan ke Kak Santi. Oke. Terima kasih Kak Iqbal untuk penjelasannya ya. Jadi mungkin sedikit digarisbawahi bahwa ada sedikit perbedaan antara masker yang insidious yang mengandung bakteri atau virus itu lebih penanganannya untuk ke Dinas Lingkungan Hidup ya. Kalau yang Kertabumi kelola adalah masker-masker yang memang tidak mengandung virus ataupun bakteri. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab ya. Bisa langsung raise hand atau mengaktifkan mikrofon atau kameranya, atau bisa melalui kolom chat. Oke, Mbak Arlin, silahkan. Mbak Arlin. Oke, langsung ke Mbak Florentina. Silahkan Mbak Florentina. Terima kasih Mbak Santi. Tadi saya melihat video dari Kertabumi itu bahwa perbandingan antara semen dan maskernya itu macam tidak seimbang ya. Jadi limbah yang kita kumpulkan, masker yang kita kumpulkan itu jauh lebih sedikit daripada semennya. Jadi biayanya mungkin tidak seimbang begitu. Adakah mungkin jadi memang modelnya dipotong-potong kecil, campur semen, sudah begitu aja ya, dicetak begitu aja. Jadi kalau misalnya maskernya banyak, gitu, potongannya kecil-kecil, berarti apakah seimbang dengan semennya, begitu? Itu saja pertanyaan saya. Oke, terima kasih Mbak. Silakan Kak Iqbal bisa langsung ditanggapi. Iya, makasih. Benar Bu, jadi sebenarnya kalau kita melihat di paradigma pengelolaan sampah, daur ulang merupakan langkah terakhir tuh, biasanya di atas lebih ke pengurangan, terus guna ulang, baru daur ulang tuh langkah terakhir, karena memang daur ulang tidak bisa dijadikan ujung tombak dalam pengelolaan sampah. Jadi daur ulang memang hanya untuk support aja. Jadi kita membutuhkan media pengikat untuk menyampur, untuk menyatukan seluruh maskernya. Jadi akan digunakan semen. Jadi semakin banyak maskernya, akan semakin banyak semen yang dipakai pastinya. Jadi akan berbanding lurus. Tapi memang hanya kalau untuk membuat pelakat, kita hanya memakai 2 atau 3 masker, karena memang ini masih skala komunitas. Tapi kalau Ibu membuat seperti bangku atau meja, itu bisa memakai banyak puluhan sampah masker lagi. Dan ini merupakan salah satu sebenarnya metode yang paling sederhana. Jadi memang semudah itu Bu. Jadi memang kami buat mudah. Tapi kalau Ibu mau yang kompleksnya, sebenarnya kami punya. Tapi ini bukan skala komunitas lagi, tapi udah skala industri. Karena akan memakai mesin cacah,
akan memakai mesin press dan akan memakai oven. Jadi butuh biaya, butuh ruangan, butuh listrik. Jadi itu kurang tepat buat komunitas karena tidak ada sumber daya itu, baik mungkin peralatan, keuangan dan lainnya. Jadi teknik yang ini yang paling sederhana karena sangat mungkin dilakukan. Jadi bisa mensupport teman-teman UMKM untuk membuat produk dari daur ulang sampah masker. Iya, paham. Karena begini, saya sendiri kan membuat solusi sederhana dari masker dibuat EcoBrick. Jadi memang sama dengan yang Kertabumi lakukan, kami banyak belajar dari Kertabumi, sampahnya itu punya kami sendiri, jadi tidak ngurusi punya orang, jadi benar-benar bersih. Lalu ada satu mahasiswa tanya ke saya, Bu, itu kan dibuat EcoBrick terus dibuat kerajinan macam bangku. Itu bisa dijual nggak, Bu? Jadi waktu itu pertanyaannya saya jawab, ya mungkin aja bisa, karena kan ini kenapa kalau peluang ada, kenapa tidak bisa, jangan ditolak begitu. Nah, itu pengalaman saya. Ada satu lagi. Itu kan di dalam masker itu kan ada kawat ya, ada kawatnya itu kan plastik, di dalamnya ada kayak tembaga gitu ya, kayak kawat juga ya. Nah itu kan saya pribadi agak sedikit ribet, jadi yang plastik saya cabut dengan tang, lalu yang kawatnya masuk ke limbah logam, terus yang plastiknya masuk ke EcoBrick tadi juga gitu. Jadi memang sedikit ribet ya ngurusi masker ini, tapi ya ada ilmu hidupnya. Makanya menyenangkan kalau memang ditekuni. Itu saja, terima kasih. Makasih Ibu, memang benar pengelolaan sampah tidak pernah sampai ada kata idealnya, jadi pasti ada pengorbanannya. Cuman sebenarnya Indonesia butuh orang-orang lebih banyak seperti Ibu ya, supaya menginspirasi gitu. Tapi benar, kami juga ketika kita ngomongin komposisinya, ada kawat atau ada tembaga atau ada besi di bagian hidungnya, itu bisa kami pilih aja dan kami timbang dengan sampah logam lainnya karena ada harganya. Tapi Ibu ke mahasiswanya sebenarnya kami kalau di Kertabumi cukup, walaupun ketika pandemi penjualan produk menurun, karena sebenarnya apapun ketika pandemi menurun semuanya, jadi bukan hanya produk daur ulang, tapi ada peluangnya seperti dengan PLN pun kami menjual plakat. Jadi sebenarnya ketika ngomongin penjualan bergantung kepada teknik penjualannya, jadi seperti apa gitu. Karena ketika mahasiswa Ibu juga mau bisa menjual baju juga akan sama, Bu ini baju bisa dijual apa enggak, gimana cara jual, jadi sama persis gitu. Jadi saya pikir yang paling bijak ke mahasiswa tersebut, Bu, dekatkan dengan teman-teman komunitas lingkungan dan buat produk yang memang ada nilai jualnya. EcoBrick bagus, kami juga membuat banyak EcoBrick, cuman sayangnya EcoBrick itu mungkin kurang bernilai komersial karena terlalu terlalu kasar bentuknya Bu ya, belum bisa fleksibel. Jadi mungkin kalau Ibu, saya yakin Ibu mah udah jago nih Ibu Valentina, coba deh Ibu bikin dari masker bekas, buat produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, entah bikin asbak, juga sederhana Bu ya, bikin asbak, dan semua orang butuh asbak kan, karena kalau kita bilang beli EcoBrick buat apa gitu kan, mungkin buat bangku juga, bangku masih terbatas bentuknya kan, tapi kalau Ibu bikin asbak misalkan, atau bikin talenan, atau bikin tatakan, bikin nanpan, yang memang dipakai oleh masyarakat, atau dipakai oleh industri, mungkin kalau bagus banget Bu, terus kedua, kalau kompetitif harganya, siapa yang nggak mau kan? Jadi saya pikir laku atau tidaknya produk daur ulang itu tergantung dari apa yang kalian bikin. Apakah kalian menjawab tantangan hidup atau permasalahan manusia untuk produk, atau hanya kalian mengharapkan orang mau membeli produk ini karena udah didaur ulang. Makasih Ibu dari sharing Ibu Valentina, semoga bisa menginspirasi kami semua. Terima kasih Ibu. Saya akan baca satu pertanyaan dari chat. Oke. Jadi dia bertanya dari Fisya. Mungkin bisa di mikrofonnya bisa di-off-in dulu. Oke, pertanyaannya untuk Kak Iqbal, dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tidak tahu apakah masker kita terinfeksi COVID-19 atau tidak. Berarti termasuk masker bebaskah atau masker infeksius? Boleh tolong diperjelas lagi pengiriman masker medisnya kemana? Mungkin bisa jelaskan Kak Iqbal? Oke, iya, jadi selama kita tidak merasa ada
gangguan apa-apa dalam kesehatan, boleh dianggap sebagai kita tidak infeksius. Walaupun tadi kalau lihat di bagian yang saya berikan, kita melakukan disinfektan 2 kali karena benar-benar untuk menjamin kebersihannya. 2 kali, pertama ketika kalian kumpulkan itu disinfektan semuanya. Kedua, sebelum kalian daur ulang didisinfektan lagi. Jadi itu semua untuk menjawab atau untuk mengatasi mitigasi si virus-virus maupun virus corona ini. Jadi makanya harus disinfektan 2 kali. Untuk pengirimannya, teman-teman buka aja di Google Map ya. Cek pengolahan sampah Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan di Pesanggerahan. Jadi bisa dicek di situ, kirim aja ke sana semuanya. Kalau bisa dalam satu wadah, saya pikir warna apapun nggak masalah wadahnya ya, yang ada di rumah aja. Jadi jangan beli-beli. Kalau bisa wadah yang memang udah ada, entah kantong kresek, botol plastik atau apapun, taruh di situ semua. Dan pastikan sebelum dikirim, didisinfektan lagi supaya siapapun nanti yang bukanya juga ada potensi untuk masuk. Oke, kita akan masuk lagi satu penanya terakhir karena waktu kita sangat terbatas dari Saung Kondang. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ya baik, sebenarnya saya dari Bank Sampah Putra Cakra. Pertanyaan saya mungkin bisa ke dua belah pihak ya, karena mungkin kalau dari Kertabumi kan memang untuk masalah paparan yang tadi disampaikan mungkin yang akan dilatihkan kita nanti selanjutnya. Mungkin pertanyaan kami tadi setelah mendengar bahwa bank sampah harus ada berbadan hukum, dalam hal ini di bawah naungan seperti yayasan atau koperasi. Pertanyaan saya, bisa tidak misalkan entah itu dari Kertabumi atau dari suku dinas lingkungan hidup Jakarta Selatan memfasilitasi atau memberikan edukasi kepada kita untuk gimana caranya Bank Sampah Putra Cakra mempunyai legalitas dalam hal ini berbadan hukum koperasi. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Faisal. Iya, mungkin ini juga untuk menjawab banyak bank sampah lain. Legalitas yang kalian dapatkan baik dari camat atau dari desa atau bahkan langsung dari dinasnya itu merupakan legalitas namun belum berbadan hukum, tapi kalian udah bisa membuat rekening sebenarnya di bank-bank pemerintah tuh, jadi bisa langsung. Nah, biasanya Kertabumi ketika bank sampah kami naikkan kelasnya menjadi UMKM daur ulang, kami membuatkan legalitas baru, tapi bukan koperasi, boleh juga koperasi. Cuman yang paling relevan adalah UMKM. Jadi kami berkunjung ke Dinas Koperasi dan UMKM tingkat kota atau kabupaten untuk meminta surat peresmian UMKM-nya. Nah, itu udah jadi badan hukum. Jadi udah dapat bertransaksi dan berjualan secara komersial. Koperasi ataupun yayasan juga bisa jadi pilihan, namun sedikit lebih kompleks karena butuh nanti ada setoran di awalnya, harus ada itu adalah badan hukum yang lebih kompleks lagi gitu. Jadi saya pikir yang paling mudah buat bank sampah sebelum ke yayasan atau ke koperasi bisa jadi UMKM dulu, karena ketika jadi UMKM banyak sekali fasilitas yang diberikan pemerintah, dari pinjaman ada kurnya, kredit usaha mikro juga ada, terus ada bantuan-bantuan dari pemerintah. Jadi nanti bisa langsung berkunjung. Cuman kalau untuk Bank Sampah Putra Bank Sampah Cakra Putra memang akan masuk di program Kertabumi, jadi akan kami bantuin pengurusannya. Tapi buat teman-teman lain, bank sampah yang mau naik kelas, silakan ke Dinas Koperasi dan UMKM tingkat kota atau kabupaten untuk pembentukan UMKM daur ulang.
Oke, mungkin itu penanya terakhir ya, karena luar biasa banget topik kita kali ini. Jadi untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, nanti bisa bertanya melalui WA group kita. Jadi kita ada WA group, nanti kita akan buka selama 2 jam ke depan untuk sesi tanya jawab apabila memang waktunya sangat terbatas untuk webinar kita. Lalu untuk filenya juga nanti akan diberikan di WA grupnya. Jadi untuk saat ini saya tutup dulu webinarnya. Terima kasih untuk seluruh peserta maupun seluruh yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Lalu kami selaku penyelenggara juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama webinar berlangsung terdapat perkataan atau hal yang